Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo. Di dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sebuah tema, yaitu kebahagiaan semu. Kebahagiaan semu. Untuk membahas tema kita ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya bacakan bagi kita pada kesempatan ini. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mazmur yang dituliskan Daud ini bukan hanya berdasarkan kumpulan sajak, syair atau lirik yang indah. Tetapi sesungguhnya Mazmur ini merupakan pengalaman Daud bersama dengan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan yang begitu hebat manakala ketika Daud dimusuhi oleh Saul, ya. Kita tahu bersama bahwa Saul mengejar Daud dan Daud punya beberapa kesempatan sesungguhnya untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak lakukan itu karena Daud tahu bahwa dia tidak mungkin menjamah atau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara lihat Daud melakukan kebaikan kepada Saul yang ingin membunuhnya. Dan pada akhirnya kita tahu dalam cerita Alkitab bahwa Saul diizinkan oleh Tuhan bersama pasukannya terpukul kalah dari tentara Filistin. Di tengah stres depresinya Saul kalah dalam peperangan, dia berkata kepada pembawa senjatanya untuk hunuskan pedang kemudian menikamnya, membunuh Saul. Tapi sang pembawa pedang berkata, ya, pasukan prajuritnya itu, pengawal pribadinya berkata, dia tidak lakukan itu. Tidak mungkin dia dapat mau menikam seorang raja. Karena Saul berkata, saya tidak mau mati di tangan orang yang tidak bersunat. Saya tidak mau supaya saya dijadikan permainan oleh orang Filistin. Dan pada akhirnya Saul mengambil pedangnya, dia menancapkan pedang tersebut dan dia menjatuhkan dirinya di atas pedang tersebut dan Saul mati. Begitu tragis kematian Saul. Dan di bagian lain Alkitab berkata bahwa karena Saul tidak setia, karena Saul meminta petunjuk arwah dan dia tidak setia, maka Tuhan membunuhnya dan memberikan jabatan raja itu kepada Daud. Begitu indah Tuhan atur kondisinya, ya. Saul membenci Daud. Daud punya kesempatan membunuh Saul, ya, beberapa kali, kalau tidak salah 2 kali. Tetapi Daud tidak lakukan itu. Namun pada akhirnya Tuhanlah yang menyelesaikan bagi Daud, ya, di mana Saul pada akhirnya stres, depresi, kalah perang dan dia menjatuhkan diri di atas pedang dan dia mati. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau ada di dalam situasi kondisi seperti itu, mungkin di tempat kerjamu, ya, di lingkungan kerjamu, mungkin di apalagi bisnismu, engkau merasa bahwa engkau dicurangi. Ada orang yang mungkin satu golongan dengan engkau, sama-sama ikut tes pegawai, engkau diterima, dan ada satu yang karirnya begitu cepat melesat naik, ya. Dan engkau melihat bahwa ternyata karirnya melesat naik itu karena ada persinahan, ada tidur dengan pimpinan di hotel, ya, atau engkau melihat bahwa dia ada melakukan kompromi, melakukan suatu hal yang jahat. Alkitab mencatat sebenarnya sebagai orang percaya kita belajar dari Daud. Daud bisa saja sakit hati kepada Saul. Dia bisa membunuh Saul, tapi dia tidak mau lakukan itu. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saya bagikan bagian ini dalam 3 bagian, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ayat 1, ayat 2, dikatakan demikian. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Hari ini kalau engkau melihat ada orang yang berbuat jahat, ya, di tempat kerjamu, engkau lihat terang-terangan, dia melakukan kejahatan, dia melakukan kecurangan. Namanya kan satu golongan ini, kok tapi dia bisa lebih kaya, dia lebih cepat dipromosi. Karena kalau bilang kecerdasan intelektual, mungkin Anda lebih baik, ya. IPK Anda lebih tinggi, ya kan? Seketika mungkin uh,
selesai kuliah. Dan mungkin atau tingkat pendidikanmu itu, strata pendidikanmu itu lebih tinggi. Tapi kok ada satu yang dia curang, dia berbuat jahat, cepat sekali. Dia promosi, dapatkan jabatan, cepat sekali mungkin secara materi dia berkelimpahan. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, ini hebat sekali ini orang seperti mempunyai kantong ajaib ya, Doraemon ya. Nah, Daud berkata bahwa kalau engkau diperhadapkan seperti itu, jangan marah dan jangan iri hati. Karena sesungguhnya ketika engkau marah, iri hati, energimu habis. Orang yang iri hati berarti dia tidak pernah mengucap syukur dengan keadaan kehidupannya hari ini. Dan orang iri hati karena dia membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Daud berkata di dalam Mazmurnya, percayalah Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di ayat yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, yang saya beri tanda di sini. Sebab kita jangan iri kepada orang jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera, tidak tanggung-tanggung, segera, tidak butuh waktu lama. Mereka akan lisut seperti rumput, mereka akan layu seperti tumbuhan hijau. Di pagi hari rumput mungkin terlihat segar, tapi mereka akan segera lisut ya, begitu menjelang siang hari. Tidak sampai waktu mungkin 3-4 jam. Mungkin kita bisa melihat rumput yang hijau jam 8 pagi, jam 9 ya. Tapi jam 12, jam 1 tiba-tiba rumput itu sudah menjadi lisut. Atau seperti layunya tumbuh-tumbuhan hijau ya. Kalau kita melihat ada ranting yang dipangkas ya. Di ranting itu ada daun-daun. 1-2 hari awal pasti daun-daun itu masih terlihat hijau. Tapi hari ketiga, hari keempat, daun-daun tersebut akan menjadi layu, kering, dan sudah tentu kita tahu akan dibakar. Nah demikianlah orang yang berbuat curang, orang yang berbuat jahat di dalam hidupnya. Karena itu sebagai orang Kristen, jangan habiskan energimu untuk urus orang lain. Fokus pekerjaanmu, pandang kepada Tuhan, kerjakan pekerjaanmu dengan penuh cinta, dengan penuh ketulusan hati, maka engkau akan lihat kualitas kerjamu itu akan berbeda. Jadi jangan iri hati dengan orang jahat dan orang yang berbuat curang. Daud sendiri sudah buktikan ketika Saul mengejar dia ingin membunuhnya. Daud punya kesempatan untuk balas dendam, tapi Daud tidak lakukan itu. Kemudian, apa yang harus dilakukan ketika kita melihat orang melakukan kejahatan, orang melakukan kecurangan? Percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlaku setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Yang harus kita lakukan, tak usah iri, tak usah marah dengan orang, ya, orang yang berbuat jahat, ya. Tetapi yang harus kita lakukan, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, lakukan sesuatu yang baik. Tetap lakukan baik, Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan di dalam Roma berkata bahwa jangan engkau kalah dengan kejahatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka Daud juga berbagi tips, yaitu percaya kepada Tuhan, tetap lakukan yang baik, diamlah di negeri, tetap tenang, berlakulah setia kepada Tuhan tentunya. Dalam tantangan, ujian, cobaan yang engkau lihat, kok mereka yang curang, mereka jahat sepertinya sukses, berhasil, mereka tidak tahu beribadah, tidak tahu melayani, kok hidupnya enak-enak saja. Jangan merubah kesetiaanmu kepada Tuhan. Berlaku setia, dan yang berikut, bergembiralah karena Tuhan. Hari ini engkau hidup dengan pekerjaanmu, dengan gajimu, dengan upahmu, berucap syukur dan bergembiralah. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Kalau engkau melakukan hal ini, percaya sungguh kepada Tuhan, di tengah-tengah orang melakukan kejahatan, kecurangan, tapi engkau tetap arahkan hatimu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlakulah setia, dan bergembiralah di dalam Tuhan. Di situ dikatakan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Terlalu indah. Daud tidak harus capek-capek tikam Saul, tidak harus capek-capek bunuh Saul, tidak harus capek-capek untuk menyerang Saul. Dia cukup diam saja. Dan dia lihat bagaimana Tuhan menyelesaikan Saul. Ya. Dalam satu peperangan, kondisi Tuhan membiarkan Saul dan pasukannya terpojok dari tentara Filistin. Saul stres, Saul depresi, dan akhirnya Saul bunuh diri. Bapak Ibu Saudara, ketika orang berbuat jahat kepada kita, fokus saja kepada Tuhan, tak usah pikir dia. Lakukan baik. Dengan Alkitab berkata, dengan demikian engkau menumpuk bara api di atas kepala orang tersebut. Yaitu engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun engkau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian engkau menumpuk bara api, engkau membuat orang itu malu sendiri. Dalam cerita Daud dan Saul, akhirnya Saul yang stres, depresi dengan keadaannya, dan pada akhirnya dia bunuh diri. Menjatuhkan dirinya di atas pedang.
Dan di bagian lain Alkitab berkata bahwa karena Saul meminta petunjuk dari arwah dan berlaku tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan membunuh dia dan memberikan jabatan raja itu kepada Daud. Jadi stresnya Saul, kalahnya Saul dalam peperangan dengan tentara Filistin, Tuhan yang atur semua. Tanpa Daud harus mengotori tangannya dengan darah Saul. Bapak Ibu Saudara, ini yang Daud janjikan. Menghadapi tantangan ujian persoalan hidupmu, percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diamlah di negeri, berlaku setia kepada Tuhan, dan bergembira karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di bagian terakhir, ayat 5 dan 6, firman Tuhan berkata, yang harus kita lakukan berikut adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepada Tuhan. Jadi, setelah 5 hal itu kita lakukan, yang kita lakukan berikut adalah apa? Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan percayakanlah kepadanya. Sebab Tuhan, ia akan bertindak. Tuhan yang berperang ganti Daud ketika dia berhadapan dengan Saul. Karena apa? Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita berjuang habis-habisan mempertahankan ini kebenaran saya, ini hak saya, hak. Kita sering tuntut hak kita dan lupa kewajiban kita, Bapak Ibu Saudara ya. Alkitab mencatat bahwa soal kebenaranmu dan hakmu tidak usah ya engkau terlalu habiskan energimu di situ. Karena dia akan memunculkan, Tuhan yang memunculkan. Serahkanlah. Standar kita mengucap syukur, Alkitab bilang, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya hari ini engkau dapat makan, mengucap syukur. Hari ini engkau punya pakaian, mengucap syukur. Kalau Tuhan menganugerahkan engkau kekayaan seperti Abraham, Ayub, ya, kemudian Daud, Salomo, ya itu cuman bonus, ya. Tapi kalau hari ini ada makan dan pakaian, mengucap syukur. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Karena kebenaranmu dan hakmu, itu Tuhan yang akan munculkan. Tapi yang harus kita lakukan, serahkanlah hidupmu dan percayalah bahwa Tuhan memegang kendali. Engkau ada di dunia saja, itu dalam rencana Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak. Waktu Daud serahkan hidupnya kepada Tuhan, dia percayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Allah bertindak dengan membiarkan Saul kalah dalam peperangan dengan tentara Filistin, dengan membiarkan Saul menjadi stres, depresi. Saul ambil pedang dan akhirnya Saul menjatuhkan dirinya di atas pedang tersebut. Allah yang bertindak, bukan? Dan Allah memunculkan kebenaran Daud itu seperti terang dan hak Daud atas kerajaan yang baru sebagai raja, ya, kerajaan Israel yang dimana Daud harus naik dan duduk di tahta. Tuhan munculkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah kebenaran itu tidak perlu dibela. Karena dia akan muncul dengan sendirinya. Karena kebenaran mutlak adalah milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara percayalah, hukum apapun yang ada di bawah kolong langit ini, itu bersumber dari Alkitab. Dari 10 hukum Tuhan. Itu standar Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara lihat, ya. Rumusan-rumusan hukum dimulai ya ada di Belanda, Bapak Ibu Saudara, kita tahu dimulai di Belanda, dirumuskan di sana. Dan kita tahu bahwa seluruh hukum di bawah kolong langit ini bersumber dari apa? 10 perintah Tuhan itu. 10 hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Maka kebenaran yang sejati, mutlak dan sesungguhnya itu adalah milik Tuhan. Maka Tuhan akan memunculkan kebenaranmu dan hakmu tepat pada waktunya. Yang harus engkau lakukan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percaya penuh kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlaku setia kepada Tuhan, bergembiralah di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua, dan saya rindu kita angkat pujian, satu pujian lama, Bapak Ibu Saudara, satu pujian Pentakosta lama yang kiranya memberkati kita. Sebelum saya menutup di dalam doa, kita angkat ini pujian. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah
Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala berkat. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Percaya Tuhan akan memberikan kedamaian abadi kepada kita. Belajar dari Daud, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan percaya penuh. Maka Allah yang menyelesaikan setiap persoalan pergumulan daripada Daud dan memunculkan kebenarannya dan memunculkan juga apa yang menjadi hak daripada Daud pada akhirnya. Dia dapat naik dan duduk di tahta sebagai seorang raja menggantikan Saul tepat pada waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Hidup kami penuh dengan tantangan, ujian dan persoalan, tetapi kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat menuntun, menyertai dan memberkati kami. Kami mengakhiri renungan pada kesempatan pagi hari ini. Hamba berdoa untuk setiap kami yang sedang dalam kesusahan, di dalam pergumulan yang berat. Tuhan kuatkan kami, bangkitkan iman dan pengharapan kami. Kami tidak terjebak dengan kebahagiaan semu dunia yang sementara ini. Kami tidak menjadi iri dengan orang yang berbuat curang. Kami tidak menjadi marah dengan melihat orang berbuat jahat. Karena segera mereka akan lisut dan layu Tuhan. Kami tidak perlu takut. Yang harus kami arahkan hati kami, tetap lakukan yang baik, percaya kepada Tuhan, diam di negeri dengan tenang, kami menyelesaikan pekerjaan kami, berlaku setia kepada Tuhan, dan bergembira bersukacita karena Tuhan. Hidup mengucap syukur. Sebagaimana firman Tuhan berkata, kalau hari ini ada makanan dan pakaian, cukuplah bagi kami. Untuk kami menaikkan ucapan syukur untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan akan menolong kami dalam segala pergumulan kami, dalam rumah tangga, permasalahan dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Sebagaimana pujian yang baru kami naikkan. Engkau akan memberikan kedamaian melampaui segala akal, kebahagiaan yang abadi kepada setiap kami yang percayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu ada di dalam kontrol dan kendali-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur kepadamu dan hamba memohon berkat Tuhan bagi setiap kami pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Adalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan kuat kuasa rohnya yang kudus, kiranya menolong, menyertai, memberkati kita semua, mulai daripada saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati dan siap menjadi saluran berkat Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia akan menuntun, menyertai, memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Shalom.